Adapun kalau dari kalangan Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh seorang suami atau istri mencium kemaluan pasangannya. Qoblal jima, hanya saja itu dilakukan sebelum jima. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang adabul firash, adab tentang hubungan seksual suami istri. Dari poin yang akan kita bahas secara detail adalah lamsu farji zaujah, menyentuh kemaluan istri atau kemaluan pasangan. Secara umum para ulama menyebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah, ittafaqal fuqaha'u ala annahu yajuzul lizauji mashu farji zaujati. Secara umum para ulama sepakat membolehkan pasangan suami istri menyentuh kemaluan pasangannya. Qala Ibnu Abidin, Imam Ibnu Abidin mengatakan, Sa'ala Abu Yusuf Aba Hanifah. Suatu ketika Abu Yusuf bertanya kepada Abu Hanifah, Anirajuli yamassu farjam ro'atihi wa hiya tamassu farjahu, tentang pasangan suami istri yang saling menyentuh area kemaluan. Liyataharrak 'alaiha, agar terbangun nafsu seksualnya menjadi tinggi, atau gairah seksualnya meninggi. Hal taro bidzalika ba'san, kemudian pertanyaannya apakah itu termasuk perkara yang ada masalah gitu. Kemudian Abu Hanifah menjawab, lah wa arju an ya'dzumal ajru. Justru dengan kegiatan itu terjadinya percumbuan pada area kemaluan dengan menyentuh dan lain-lain tadi itu, kata Imam Abu Hanifah, justru saya berharap kegiatan yang dilakukan oleh suami istri dengan perbuatan yang mereka lakukan itu yang bisa membangkitkan syahwat pasangannya adalah, saya berharap itu dapat mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini kata Abu Hanifah. Kemudian Baqal Al-Khattab, kemudian Imam Al-Khattab mengatakan, qad ruwiya an Malik annahu qala la ba'sa an yanzura il farji fi halatil jima. Kemudian Imam Malik juga mengatakan bahwa tidak ada masalah kok seorang pasangan suami istri melihat kemaluan pasangannya pada saat jima, pada saat hubungan seksual. Wazada fi riwayatin wayal hasahu bilisanihi, bahkan boleh, mohon maaf ini, menjilat atau menyentuh kemaluan istrinya, pasangannya dengan lisannya. Wa huwa mubalaghatun fil ibahah. Hanya saja mungkin sebagian ulama menyebutkan ini hanya bagian dari hiperbol aja, kiasan yang lebih, walaisa kadzalika ala dhahrihi, dan itu bukan maksud tujuan utama yang disebutkan oleh Imam Malik radhiyallahu an. Wa qala al-Fannani minas Syafi'iyah, kemudian Imam al-Fannani dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan, ya juzu lizauj kullu tamat lizauji kulli tamattu'in minha bima siwa halaqati duburiha, bahwa yang disebutkan oleh kalangan Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah, boleh antara suami istri melakukan kegiatan apapun dari sisi seksual kecuali menyentuh atau bermain-main di area lubang dubur, itu yang memang menjadi haram. Walau bimasi badriha, bahkan boleh, mohon maaf, kalau harus menyentuh dengan lisannya atau menjilatnya gitu. Yang penting bukan pada area yang kita sebut sebagai lubang dubur tadi itu. Kemudian terakhir, wasarraha al-Hanabilatu bijawazi takbilil farji qoblal jima. Adapun kalau dari kalangan Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh seorang suami atau istri mencium kemaluan pasangannya. Qoblal jima, hanya saja itu dilakukan sebelum jima. Kenapa ada batasan sebelum jima? Karena sebelum jima itu belum keluarnya cairan najis seperti madhi gitu ya. Wa karahatihi ba'dah, hanya saja dianggap makruh kalau itu dilakukan setelah jima. Tentu saja sudah banyak cairan-cairan yang diindikasikan terjadinya najis, karena lisan kita, mulut kita tidak boleh tersentuh oleh perkara-perkara yang najis, apalagi dilakukan secara sengaja. Hanya saja kalau itu dilakukan sebelum terjadinya jima, sebelum terjadinya keluarnya cairan-cairan yang najis tadi itu, maka para ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Itu ulama dari kalangan Hanabilah gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.